Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Kepada adik-adik santri kelas 10 KMI Thullab atau Libat putra dan putri, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM daring atau online kita, khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Materi sebelumnya kita sudah masuk membahas tentang babul muamalah, kemudian kita membahas tentang materi yang berkaitan dengan bab jual beli, dan materi terakhir yang kita baca dan kita bahas secara umum yaitu babus salam, yaitu bab as-salam atau as-salaf atau jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu. Insya Allah materi kita kali ini terkait dengan bab yang baru, yaitu dalam bahasa Indonesia judulnya atau temanya adalah bab gadaian atau penggadaian, kemudian jaminan dan kafalah ya. Dalam bahasa Arab atau di judul sebagaimana di kitab Babur Rohni wal Dhamani wal Kafalatuh. Apa itu ar-rohn, apa itu ad-dhaman, apa itu al-kafalah dalam pandangan syariat atau dalam pandangan fikih Islam? Nanti insya Allah kita akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai. Nanti silakan adik-adik dikeluarkan kitabnya sebagaimana yang sudah kalian miliki di kitab PDF Ustadz di halaman 88. Baik, kita mulai. Wa hadhihi wasaiqu bil huquqis tsabitah. Dan ini semua merupakan jaminan terhadap hak-hak yang sudah kuat, hak yang sudah kokoh ya. Wa hadhihi wasaiqu bil huquqis tsabitah. Semua perkara ini merupakan jaminan terhadap hak-hak yang kuat, yang kokoh ya, yang tidak bisa untuk dirusak atau dibatalkan. Farrohnu, kita sudah mulai masuk ke rohn. Farrohnu yasihu bi kulli ainin yasihu bai'uha. Rohn atau istilahnya barang gadai sah dengan semua barang yang juga sah untuk diperjualbelikan. Kalau kita balik, barang yang diperjualbelikan itu sah, maka dalam perkara muamalah rohn juga barang tersebut sah. Fatabqa amanatan indal murtahin la yadmanuha illa in ta'adda aw farrata kasairil amanat. Maka barang gadai itu tetap menjadi amanah, semacam titipan di tempat murtahin. Siapa itu murtahin? Yang menerima barang gadai, yang memberikan pinjaman hutang. Dia tidak menanggungnya kecuali murtahin ini, yang menerima barang gadai ini atau yang memberikan pinjaman uang atau hutang ini, dia tidak menanggung barang titipan itu kecuali jika dia ta'adda, melampaui batas, farroto, lalai, kasairil amanat, sebagaimana semua amanah barang titipan yang lain ya. Kalau tidak dijaga, disia-siakan, kemudian tidak dirawat, tidak diurus, maka dia menanggung jawab. Kalau tidak ya dia tidak memiliki tanggung jawab, hanya sekedar dititipkan, menerima titipan barang sebagai amanah. Fa in hasalal wafa'ut tamu in faqqar rohnu. Jika sudah terjadi pelunasan secara sempurna, pelunasan hutang sudah dibayar lunas, maka terbebaslah barang gadai tersebut. Maksudnya apa? Barang gadai itu diberikan kembali kepada orang yang berhutang. Titipannya sudah selesai. Wa in lam yahsul, jika tidak mampu melunasi, belum terbayar secara lunas, wa talaba sahibul haqqi bai'ar rohni, dan orang yang berpiutang, berpiutang meminta pemiliknya agar menjual barang gadai tersebut. Orang yang memberikan pinjaman hutang meminta orang yang memiliki barang gadai itu atau orang yang berhutang untuk menjual barang gadai tersebut. Wajaba bai'uhu wal wafa'u min thamanihi. Maka dia wajib menjualnya dan melunasi hutangnya dengan hasil dari penjualan barang tersebut. Wa ma baqiya minas samani ba'da wafa'il haqqi falirabbih wa in baqiya minad daini syai'un yabqa dainan mursalan bila rohnin. Kemudian sisa uang setelah digunakan untuk melunasi hutang menjadi hak pemiliknya. Pemiliknya di sini maksudnya orang yang berhutang
yang memberikan titipan barang sebagai jaminan. Sebaliknya, jika hutangnya masih belum terlunasi juga dari hasil penjualan barang rohen tadi, maka tetap menjadi hutang yang terlepas tanpa gadai lagi. Maksudnya apa? Ada dua orang, A dan si B. Si A ini berhutang kepada si B dan dia berkata, saya memang benar-benar berhutang kepadamu, sebagai bukti kebenaran tekad saya, maka saya berikan jaminan barang gadaian ini. Kemudian setelah jatuh tempo, ternyata si A tidak bisa melunasi hutang kepada si B. Dan si B meminta kepada si A untuk apa? Menjual barang gadai tersebut. Nanti berapa hasil penjualannya untuk menutup hutang. Oh, ternyata setelah dijual, diterima hasil uang penjualannya, dibayar kepada si B yang memberikan pinjaman hutang, ternyata juga belum lunas. Maka barang gadainya tetap sudah dijual, tidak menjadi milik si yang memberikan pinjaman itu tadi, tetapi hutangnya masih tetap ada. Karena apa? Barang itu hanya sebagai titipan, sebagai barang gadaian. Wa in atlafa rohna ahadun fa'alaihi dhamanuhu yakunu rohnan. Jika seseorang merusak barang gadai, entah itu murtahin, orang yang menerima barang gadai, atau orang yang memberikan pinjaman, maka dia harus menanggungnya dengan sesuatu yang menjadi rohen. Memang amanat kalau disia-siakan juga harus dikembalikan, diganti dengan semestinya. Wa nama'uhu taba'un lahu wa mu'natuhu ala rabbih. Pertambahan atau pertumbuhan barang gadai ikut pada barang gadai tersebut, dan pemeliharaannya, perawatannya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Pemiliknya siapa? Yaitu tadi yang meminjam utang. Karena barang gadai ini sifatnya hanya sekedar amanat atau titipan biasa. Tetapi kewajiban bagi murtahin yang menerima titipan barang gadai itu merawatnya, menjaganya. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai rusak kemakan waktu atau zaman. Nanti kalau dia tidak benar dalam merawatnya, menjaga barang titipannya, yaitu nanti dia yang bertanggung jawab. Kemudian berikutnya, walaysa lirrahini al-intifa'u bihi illa biiznil akhar. Orang yang menggadaikan si rohin tidak berhak memanfaatkan barang gadaiannya illa biiznil akhar, kecuali dengan izin pihak lain, murtahin. Au biizni syari' fi qouli sallallahu alaihi wasallam, atau dengan izin sang pembuat syariat, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wala banul dari yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqatu, rawahul Bukhari. Ini dalil terkait dengan muamalah dengan barang gadai. Hewan tunggangan boleh dikendarai, tetap ada nafkahnya apabila digadaikan, dan susu hewan yang menyusui, yang bisa diminum air susunya, tetap ada nafkahnya. Apa itu nafkah? Yaitu untuk uang atau untuk pengeluaran perawatan, kemudian biaya-biaya yang lain, kesehatan, makanan, atau tempat tinggal, kandang misalnya, apabila digadaikan. Dan wajib bagi yang mengendarainya dan yang mengambil air susunya untuk memberikan nafkah. Ya. Di sini kalau orang yang dititipi barang gadai, dia sudah mendapatkan izin dari yang memberikan titipan. Kalau kamu merawat ini misalnya hewan kuda sebagai barang gadaian atau sapi sebagai barang gadaian, untuk menjamin hutangnya akan dilunasi, kalau dia merawat dengan baik, memberikan makanan, memandikan misalnya, atau menjamin kesehatannya, maka dia boleh mengendarai si kuda tadi sebagai barang gadaian, atau juga si sapi tadi sebagai barang gadaian untuk dimanfaatkan atau diminum air susunya, seperti itu misalnya. Karena dia mengeluarkan nafkah, dititipi barang gadai dari orang yang berhutang, tapi sudah mendapat izin. Kamu boleh mengendarai, mengambil air susunya, dengan syarat kamu merawatnya, menjaganya,
dan tidak menyia-nyiakannya, itu diperbolehkan sebagaimana isyarat hadis di dalam sabda Nabi ini. Kemudian kita beralih ke ad-dhaman. Wad-dhamanu an yadmanal haqqa 'anil ladzi 'alaihi. Dhaman yaitu menjamin kewajiban dari orang yang harus memenuhinya, atau suatu semacam komitmen dari seseorang untuk melunasi atau menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab orang lain, ya. Komitmen, azam dari seseorang untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab orang lain. Ini pengertian dari ad-dhaman, jaminan, yang menjamin. Wal kafalatu an yaltazima bi ihdari badanil khasmi. Dan kafalah yaitu suatu komitmen untuk menghadirkan pihak ketiga yang untuk sebagai apa? Penyelesaian suatu perkara antara dua orang yang saling apa? Bersengketa. Intinya apa? Suatu komitmen dari pihak ketiga untuk menghadirkan salah satu dari dua pihak yang bersengketa. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam az-za'imu gharim. Penjamin itu adalah si penanggung hutang. Fakulun minhuma dhaminun illa, kedua-duanya adalah penjamin. Penjamin di sini maksudnya adalah pemilik hak orang yang berpiutang, yaitu orang yang memberikan pinjaman hutang tidak mungkin meminta kepada penjamin sampai orang yang berhutang itu tidak mampu melunasinya, kecuali jika memberikan suatu syarat. Yang menjadi sebuah kebiasaan bahwa si penjamin ini, pihak ketiga ini diminta untuk pelunasan hutang meskipun orang yang berhutang tidak berhalangan. Oleh karena itu orang-orang beriman itu memenuhi syarat-syarat mereka. Ya, ini terkait dengan dhamin. Nanti insya Allah di akhir sesi akan Ustadz berikan penjelasan atau gambarannya. Fakulun minhuma dhaminun illa, kedua-duanya adalah penjamin, si kafil dan si dhamin, kecuali yang pertama, in qama bimal tazama bihi, jika melakukan apa yang menjadi komitmennya, konsekuensinya, entah dia penjamin atau dia kafil yang berkomitmen untuk menghadirkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini tugasnya apa? Menjamin kepada si pihak salah satu dari dua orang yang bersengketa untuk mendatangkan kalau dia ini memiliki tanggungan hutang yang wajib dilunasi. Kemudian au abra'ahu sahibul haq, atau si pemilik hak yang diberikan jaminan membebaskannya, yang memberikan kebebasan, dah kamu sekarang sudah tidak lagi menjamin hutang saya, dah kamu dah bebas, sekarang perkaranya kembali antara saya dan orang yang memberikan pinjaman hutang kepada saya. Misalnya pihak ketiga sudah terbebas dari tanggungannya. Kemudian yang ketiga, au bari al-asil, atau al-asil, orang yang dijamin berlepas diri darinya. Mungkin karena apa? Sudah tidak mampu. Dalam bahasa sekarang ini misalnya apa? Klien, ya, dalam istilah pengacara, ya. Si pengacaranya sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup, merasa sudah lelah, ya dia sudah apa? Berlepas diri, itu misalnya. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Baik, kita memberikan semacam gambaran, ya. Materi kita kali ini ada 3 poin penting. Yang pertama itu terkait dengan gadaian atau penggadaian barang gadai. Yang kedua itu jaminan atau penjamin. Dan yang ketiga itu kafalah. Ini semua muaranya atau arahnya menuju ke yang namanya hutang, ya. Sebabnya ada barang gadai, ada orang yang menjamin, ada jaminan, ada kafalah. Itu adalah dari yang namanya hutang. Barang gadaian itu maknanya secara mudah gambarannya adalah sebagai bentuk suatu jaminan. Karena orang yang berhutang belum diketahui apakah dia memang hutangnya ini nanti sekedar hutang, tidak dikembalikan, tidak dilunasi, maka sebagai bukti kejujuran kalau dia berhutang, syarat sahnya misalnya dalam syariat diberikan semacam apa? Bimbingan, yaitu memberikan semacam barang gadaian, ya. Misalnya pinjam ke seseorang atau ke instansi, ya, pinjam misalnya uang 2 juta, kemudian sebagai bukti kalau nanti suatu saat sesuai dengan waktu yang dijanjikan akan
memberikan jaminan berupa misalnya sepeda motor, atau misalnya hewan ternak, kuda, atau misalnya emas. Nah, itu sebagai semacam jaminan. Kalau nanti setelah jatuh tempo hutangnya belum terlunasi, maka barang jaminannya itu, barang gadaiannya itu dijual, dan uang hasil penjualannya ditutup untuk melunasi hutangnya terkait dengan barang gadai, ya. Namanya ar-rahin. Ar-rahin orang yang meminjam, yang memberikan barang gadaian, menitipkan barang gadaian ke al-murtahin. Al-murtahin siapa? Yang menerima barang gadaian. Bisa pihak kedua atau bisa instansi. Kemudian terkait dengan jaminan, ini adalah orang yang menjamin. Misalnya ada 3 orang, si fulan, si fulan, si fulan, si A, si B, si C. Si A berutang kepada si B. Kemudian si A ini tidak bisa melunasi hutangnya, dan dia juga tidak bisa memberikan barang gadai. Ternyata datang sahabatnya si C, dia yang menjamin. Ya udah, hutangnya si A, wahai si B, saya yang menjamin untuk melunasinya. Itu namanya apa? Ad-dhamin, orang yang memberikan jaminan. Kemudian kalau kafalah ini, misalnya ada 3 orang, fulan A, fulan B, fulan C. Si A berutang kepada si B, misalnya utangnya 5 juta. Dan si A berjanji kepada si B ini ketika jatuh tempo akan segera melunasi hutangnya. Ternyata si A tidak memenuhi janjinya, ya, atau mengingkari hutangnya, dan si B ini perlu seseorang atau perlu semacam pihak ketiga yang memudahkan dirinya untuk mengambil haknya dari barang yang telah dipinjamkan kepada si A yang menjadi utang piutang. Maka si C ini menjadi kafil. Tugasnya apa? Tugasnya hanya mendatangkan si A. Nanti urusannya ke hakim, dia cukup mendatangkan si A dengan batang hidungnya ke pengadilan. Ini loh, Pak Hakim, si A pernah berjanji, ada buktinya, hutang kepada si B dengan uang sekitar sekian. Setelah jatuh tempo, ternyata si A ini tidak bisa melunasi hutangnya. Tugas saya, si C ini, saya si C hanya sebagai si kafil, orang yang berkomitmen menghadirkan salah satu pihak yang berperkara. Tugas saya sudah selesai, wahai Pak Hakim. Gambarannya kurang lebih seperti itu, ya. Berarti ini semua terkait dengan masalah hutang piutang. Ingat ya, di hutang piutang ini bukan masalah sepele, tapi masalah besar, dan perhatian syariat, terutama Al-Quran dan Al-Hadis, itu sangat besar juga. Dan di antara ayat yang paling panjang, yang paling banyak itu terkait dengan masalah hutang, panjangnya 1 lembar halaman itu, ya. Nanti silahkan adik-adik buka di antara surat Al-Quran yang memiliki ayat yang paling terpanjang itu di surat Al-Baqarah, membahas terkait dengan masalah hutang piutang. Baik. Sekarang kita ke kesimpulan sebagaimana yang terdapat di kitab ini. Ada sekitar 6 poin, ya. Yang pertama, ketentuan umum dalam ketiga perkara di atas tadi sudah Ustadz sampaikan terkait dengan masalah hutang piutang. Kemudian ada barang gadai, ada orang yang menjamin, dan ada orang yang menghadirkan. Yang kedua, beberapa ketentuan seputar barang gadaian, rohan, sudah kita tadi berikan gambaran. Yang ketiga, siapa penanggung barang gadaian yang rusak, juga sudah kita sampaikan, yaitu kalau si murtahin yang dititipi barang ini tidak menjaga, tidak merawat, dia berhak untuk mengganti atau menjaminnya. Yang keempat, tentang pemanfaatan dan kepemilikan barang gadaian. Ini terkait dengan izin, kemudian perawatan, dan nafkah. Kalau sudah mendapatkan izin, merawat, menafkahi, maka dia boleh menggunakan barang gadaian tersebut. Yang kelima, ketentuan jaminan sudah kita bahas. Dan yang keenam, kafalah, tadi juga sudah kita berikan gambarannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena di kitab ini hanya memberikan gambaran singkat, ya, atau gambaran umum oleh si penulis kitab, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nanti insya Allah akan adik-adik pelajari lebih detail, lebih dalam misalnya di kajian yang lain atau di kitab fikih yang lain. Tapi di sini poin penting yang kita bisa pelajari adalah kita tahu terlebih dahulu wawasan secara umum, secara singkat terkait dengan apa yang namanya itu ar-rahn, apa yang namanya itu al-dhaman, dan apa yang namanya itu kafalah, ya.
sebagaimana tadi yang sudah Ustadz berikan gambarannya masing-masing ya. Seperti itu. Nanti silahkan kalau ada masukan, ada pertanyaan, ada saran, ada kritik disampaikan ke Ustadz lewat kolom komentar atau ke japri ke WA Ustadz ya. Baik, seperti itu. Alhamdulillah selesai materi kita. Jangan lupa untuk di like videonya dan jangan lupa untuk di subscribe. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.